Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat SDR sekalian, jumpa lagi kita di channel MC Media Channel City. Masih berkenaan dengan berita yaitu tokeh coklat yang diduga dibegal yang sempat menggeparkan Aceh Tenggara. Dan kemudian juga berita berikutnya bahwa ternyata dia masih hidup dan pergi dengan wanita lain, tapi masih menjadi misteri karena belum terungkap faktanya, belum terungkap kebenaran yang sesungguhnya. Karena dengan beredarnya berita berkembang terus, maka kita belum tahu dan belum bisa memastikan apa sebenarnya yang terjadi. Apakah memang benar tokeh coklat ini dibegal atau dikabarkan bahwa dia ternyata pergi dengan wanita lain sehingga tidak perlu dicari lagi seperti yang sudah kita dengarkan beritanya. Nah, sekarang itu masih menjadi misteri. Belum kita ketahui kebenarannya, belum kita mengetahui fakta yang sebenarnya. Nah, jadi ini kita ada yaitu salah satu akun Facebook yang memberikan pendapatnya. Menurut kita ini masuk akal juga, ya kan? Masuk akal juga karena kita belum ketahui kebenarannya. Nama akun Facebooknya yaitu Rindu Dalam Doa. Ini merupakan pendapat ya. Ini merupakan pendapat dan kita tidak tahu kebenarannya. Langsung saja kita bacakan ya Sobat SDR sekalian. Saya khawatir ini motif kejahatan yang lainnya. Si pelaku menyamar menjadi si korban, menelpon sang istri untuk meyakinkan bahwasanya sang suami masih hidup dan lari bersama wanita simpanannya agar kasus ini segera ditutup. Padahal itu adalah kelakuan pelaku untuk menutupi kejahatannya. Ini masuk akal juga karena kita belum tahu apakah memang benar sang suami yang menelpon atau bukan. Ini menurut pendapat dari akun Facebook ini. Logika kita bermain. Jadi kita bermain logika ya. Logika saja. Apakah ada seorang penjahat yang sudah benar-benar menyusun taktik kejahatannya dengan baik sedemikian rupa agar dikira dia sudah menjadi korban pembegalan dan perampokan. Hasilnya menggegerkan publik dan dengan mudahnya dia mengatakan dia masih hidup dan pergi dari Agara bersama wanita simpanannya. Saya rasa itu benar-benar mustahil. Masuk akal juga. Misalnya ada penjahat yang sudah menyusun kejahatannya sedemikian rupa, ya kan? Bagaimana supaya dia dikira sudah meninggal dunia. Logikanya dia tidak perlu menyampaikan apa-apa. Dia cukup diam saja di tempat, ya kan? Diam saja. Tidak perlu memberitahu apa-apa. Pasti sukses kejahatannya. Itu logikanya. Nah, tapi kenapa kok dia menelpon, ya kan? Menelpon lalu memberitahu tidak perlu dicari. Ini memang masih menjadi misteri. Kalau dia niat kabur dengan simpanannya, ya diam saja di tempat. Tidak usah ada penjelasan untuk istrinya tentang keadaan yang sekarang. Ini benar-benar aneh. Kita tunggu dan kita serahkan kasus ini kepada aparatur penegak hukum. Kita hanya berhak menduga-duga, namun tidak berhak untuk memastikan kebenarannya. Karena kita belum pernah jumpa dengan si korban setelah kejadian itu. Kita tunggu kelanjutannya. Penegak hukumlah yang menentukan kebenarannya. Bravo Polres Aceh Tenggara. Semoga segera terungkap. Ya, ini memang masih menjadi misteri Sobat SDR sekalian. Kita belum tahu ya, belum tahu kepastian kebenarannya itu seperti apa. Jadi mudah-mudahan kita menjadi masyarakat yang cerdas, yang bijak, tidak langsung menyimpulkan sesuatu kalau sesuatu itu belum jelas fakta kebenarannya seperti apa dan belum bisa kita pastikan kebenarannya. Jadi mudah-mudahan kita berdoa, kita dukung, semoga Kapolres kita bisa mengungkap fakta yang sebenarnya. Jangan sampai kejahatan-kejahatan yang dilakukan bisa lolos begitu saja, ya kan? Lalu ditutup dengan begitu saja tanpa menghadirkan fakta-fakta yang sebenarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.